Hai teman-teman, kita masih berada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini kita mau ke kota Ende yang ada di Pulau Flores. Seperti biasa, perjalanan kita pagi hari pukul 7 pesawatnya nih teman-teman. Kita sudah siap boarding. Dan pesawat kita sudah menanti ya. Dia sudah parkir di apron Bandara El Tari Kupang. Akhirnya kita sudah sampai di kota Ende. Nah, gunungnya aja kelihatan tuh teman-teman ya. Kota Ende di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang kita tahu kota Ende ini dikenal masyarakat Indonesia sebagai salah satu kota paling bersejarah di negeri ini. Kenapa? Karena yang pertama kota Ende itu sebagai kota Pancasila. Yang kedua, kota Ende tempat pengasingan Bung Karno. Dan yang ketiga, kota Ende merupakan gerbang menuju Taman Nasional Kelimutu. Kalau gitu kita langsung ke rumah pengasingan Bung Karno. Rumah ini menjadi museum teman-teman. Tempat ini menjadi saksi perjalanan hidup sang proklamator sebelum Indonesia merdeka. Rumah pengasingan Bung Karno merupakan salah satu situs sejarah terpenting di Indonesia. Di rumah sederhana inilah Insinyur Soekarno menjalani masa pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 14 Januari tahun 1934 hingga 18 Oktober 1938. Di dalam rumah ini kita masih bisa melihat berbagai koleksi bersejarah ya. Nah, ada foto-foto lama Bung Karno dan keluarganya. Ada kain sarung Samarinda milik Bung Karno, dan ada juga salinan cerita dari anak angkat yang bernama Ratna Juami. Biola, buku-buku, foto-foto dokumentasi, serta masih tersimpan naskah drama yang pernah ditulis dan dipentaskan oleh Bung Karno. Nah, ini adalah kursi tamu, ruang keluarga, serta tempat tidur milik Bung Karno semasa itu masih ada juga dan bisa kita saksikan. Sedang yang di depan kamar Bung Karno ini adalah kamar dari ibu mertua Bung Karno dan anak angkatnya. Nah, ini adalah tongkat yang pernah digunakan Bung Karno. Di belakang rumah kita melihat ada sebuah sumur yang airnya masih jernih dan masih bisa digunakan. Ya, pada masa itu digunakan oleh Bung Karno. Setelah Indonesia merdeka, Bung Karno kembali mengunjungi Ende dan menginginkan rumah yang pernah ditempatinya dijadikan museum agar generasi mendatang dapat mengenang perjalanan sejarah bangsa. Kini rumah tersebut telah menjadi cagar budaya dan destinasi wisata sejarah yang banyak dikunjungi masyarakat, pelajar hingga tamu-tamu negara. Di masa pengasingan, Bung Karno sering berjalan kaki menuju sebuah pohon sukun yang tidak jauh dari rumah tersebut untuk merenung tentang masa depan Indonesia yang merdeka. Dari perenungan itulah tumbuh nilai-nilai yang kemudian berkembang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila. Karena itulah Ende dikenal sebagai kota perenungan Pancasila. Sekarang kita berada di Taman Pancasila atau yang lebih dikenal sebagai
Taman Renungan Bung Karno. Ini merupakan salah satu tempat paling bersejarah di Indonesia. Taman ini berada tidak jauh dari rumah pengasingan Bung Karno dan menjadi lokasi tempat Bung Karno sering merenung selama masa pengasingan. Sebelum kita masuk ke dalam, kita melihat banyak ini patung-patung pahlawan yang dipajang di sini. Crisis in the town. Just unplug and be free. Look at me, I'm free. Di Taman Pancasila ini dahulu tumbuh sebuah pohon sukun yang rindang. Di bawah pohon itulah Bung Karno menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan masa depan bangsa Indonesia. Kehidupan masyarakat yang majemuk serta nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadi buah renungan tersebut yang kemudian berkembang menjadi gagasan yang kelak dirumuskan sebagai Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia. Ini adalah pohon sukun yang menjadi penerus pohon sukun asli ya, yang sudah tidak ada lagi. Dan patung Bung Karno yang sedang duduk seolah tengah merenung, teman-teman. Itulah Taman Renungan Bung Karno yang menghasilkan butir-butir Pancasila, teman-teman. Demikianlah perjalanan kita di Kota Ende untuk mengenang pahlawan kita Bung Karno. Bagi banyak orang, Ende bukan sekedar sebuah kota di Pulau Flores, tetapi sebuah kota yang menyimpan jejak lahirnya nilai-nilai Pancasila, kaya akan sejarah perjuangan bangsa, sekaligus memiliki keindahan alam yang memukau. Kota ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi bagi pecinta sejarah maupun wisata alam di Indonesia. Baiklah teman-teman, kita akan menikmati wisata alam yang ada di Kota Ende, yaitu ke Danau Kelimutu. Ikuti kita terus ya.